Dear people of tomorrow, halo insan kesehatan, dalam rangka menyambut Hari AIDS Sedunia 2022, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan juga AMS Indonesia menghadirkan acara Clinic Pulse Series yang dikolaborasikan dengan salah satu program kerja AMS Indonesia, yaitu CO Talk dengan judul Spread Awareness, Not Ignorance. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas seputar HIV/AIDS, namun tentunya hari ini saya tidak akan sendirian karena saya akan ditemani oleh narasumber yang keren dan juga tentunya sudah siap untuk memberikan ilmu dan juga insight baru kepada kita semua. Narasumber kita pada hari ini ada dari Dr. Ronald Jonathan, Master of Science, dokter dan juga konselor HIV dan AIDS. Halo Dr. Ronald. Halo, selamat pagi menjelang siang, Leon dan para pemirsa sekalian. Senang bisa bergabung dalam acara ini. Nah, selanjutnya saya juga izin menyapa narasumber kita yang tidak kalah kerennya, yaitu ada Ibu Ayu Oktariani, selaku orang dengan HIV dari Ikatan Perempuan Positif Indonesia. Halo Kak Ayu. Halo Lionel, selamat pagi juga teman-teman yang menyaksikan acara ini. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita tanya-tanya nih untuk Dr. Ronald dan juga Kak Ayu. Saya izin bertanya kepada Dr. Ronald dulu. Sebenarnya HIV dan AIDS itu apa sih, Dok? Oke, Leon. Jadi teman-teman semua, HIV kita tahu adalah Human Immunodeficiency Virus, adalah virus yang menyerang kekebalan manusia. Nah, yang diserangnya itu adalah sel darah putih yang generalnya, yaitu sel limfosit T, CD4 gitu. Itu yang diserang oleh virus HIV. Ya. Nah, akibatnya adalah daya tahan tubuh turun. Jadi, karena daya tahan tubuh turun, orang yang terkena HIV mudah terkena infeksi opportunistik. Contohnya apa? Karena misalnya daya tahan tubuhnya turun, sehingga mudah terkena infeksi. Infeksi yang sering adalah TB, ya. Bisa TB paru maupun ekstra paru, artinya di luar paru. Misalnya bisa menyebabkan meningitis atau radang selaput otak. Kemudian bisa menyebabkan infeksi pada kelenjar getah bening, ya, yang disebabkan oleh TB juga. Kemudian bisa menyerang TB di abdomen atau di perut, ya, dan TB tulang misalnya. Di samping itu juga masih ada infeksi opportunistik yang lain. Kemudian ada lagi yang menyebabkan jamur di lidah, ya, yang kita kenal dengan candidiasis oral misalnya. Jadi intinya adalah HIV itu kita bagi menjadi 4 stadium. Dari stadium 1 sampai stadium 4 begitu. Nah, AIDS itu adalah HIV stadium 4 untuk lebih mudahnya. Nah, apa itu AIDS? AIDS adalah Quiet Immune Deficiency Syndrome. Jadi kumpulan gejala yang timbul akibat penurunan daya tahan tubuh karena seseorang diserang virus HIV, ya. Kemudian saya izin bertanya lagi kepada Dr. Ronald, sebenarnya pada saat ini bagaimana sih, Dok, keadaan dari HIV maupun AIDS di Indonesia? Secara kumulatif, ya, dari sekitar tahun 91 sampai sekarang diduga, ya, artinya ini baru estimasi. Yang estimasi adalah jumlah orang dengan HIV di Indonesia itu sekitar 600 ribuan. Tetapi yang baru terjangkau 400 ribuan, sehingga kita masih perlu mencari kurang lebih 200 ribu orang. Tujuannya bukan karena kita senang nih, oh ya odifnya nambah nih, bukan. Tetapi supaya orang yang memang terkena HIV itu bisa dideteksi sedini mungkin, bisa diterapi sedini mungkin, sehingga kualitas hidupnya baik dan juga potensi penularan pada pasangan atau temannya itu menurun begitu. Jadi resikonya diturunkan serendah mungkin. Caranya, ya, kita mendeteksi dengan cara bagaimana untuk mendeteksinya, yaitu untuk mendorong orang-orang untuk menjalani tes HIV. Selanjutnya saya izin bertanya kepada Kak Ayu. Kalau dari Kak Ayu sendiri mungkin boleh diceritakan, Kak, kira-kira dulu tanda dan gejala yang dirasakan apa saja? Jadi kalau yang saya ingat, yang paling ekstrim terlihat itu adalah penurunan berat badan yang sangat signifikan. Jadi waktu itu saya dengan almarhum suami saya itu memang
penurunannya itu sampai sekitar 50% gitu, dan dengan tinggi badan yang cuma sekitar 150-160 cm, berat badan 35-36 kilo tuh kurus sekali. Kalau suami saya kan memang sudah masuk fase AIDS ya, jadi penurunannya lebih cepat, lebih ekstrim. Dia sudah masuk fase AIDS dengan kompleksitas permasalahan yang banyak sekali. Tapi kalau saya pribadi itu infeksi penyertanya cuman tuberkulosis saja yang muncul. Jadi yang kelihatan batuk-batuk, keringat malam hari, dan lain sebagainya. Tapi infeksi oportunistik lain ada terdeteksi pada saat pemeriksaan darah, tapi tidak ada gejalanya. Seperti ternyata saya hepatitis C, mengidap hepatitis C, lalu juga kemudian CMV saya aktif, tapi tidak menyerang karena CD4 saya masih lumayan bagus gitu. Nah, ciri lainnya, gejala lainnya yang juga kemudian muncul adalah jamur. Jamur itu memang cukup mengganggu dan seperti apa ya, kalau saya bisa menggambarkan seperti kembang tahu ya, kalau tahu di Bandung, aku nggak tahu ya, di beberapa kota mungkin nggak ada ya, tapi di Bandung, di Jakarta ada. Jadi kayak kembang tahu itu letaknya di dinding mulut ya, langit-langit mulut, di lidah, sama yang terekstrem memang ada di bagian vagina saya. Dan yang terakhir yang saya rasakan itu ada sakit-sakit yang berulang gitu. Seperti misalkan saya merasakan demam sekian minggu, lalu kemudian saya sehat banget, lalu demam lagi gitu ya. Saya batuk, saya flu, lalu kemudian saya habis itu datang lagi, dan itu berlangsung selama beberapa tahun itu berlangsung. Dan sekali lagi tadi gejala itu tidak bisa saya definisikan pada saat di awal, dan sekarang saya bisa menceritakan itu gitu karena akhirnya udah belajar dan tahu, oh gejala saya tuh seperti itu. Selanjutnya, saya ingin bertanya kepada Dr. Ronald, apa saja sih upaya yang dapat kita lakukan dalam pencegahan penyakit HIV ataupun AIDS ini, Dok? Pencegahan kita ada prinsip yang kita kenal dengan ABCDE. A adalah abstinence, artinya tidak melakukan hubungan seks di luar pernikahan yang sah gitu. Kedua adalah kalau sudah menikah ya harus be faithful gitu, atau kalau orang timur bilangnya baku setia gitu ya, bukan setiap tikungan ada begitu ya, jadi artinya baku setia. Kemudian C, kalau buat mereka yang memang melakukan perilaku resiko atau pasangannya HIV positif, maka dianjurkan untuk menggunakan kondom. Kemudian D adalah don't use drugs. Kemudian yang E adalah edukasi. Itu adalah pencegahan buat mereka yang belum terkena HIV. Saya izin bertanya kepada Kak Ayu, sebenarnya bagaimana sih yang Ibu Ayu rasakan selama ini sebagai orang dengan HIV di tengah-tengah masyarakat Indonesia? Jadi memang pertama saya merasa ini ada kurun waktu yang berubah ya, situasi yang berubah gitu. Pada saat di fase saya mengetahui status, di 5 tahun pertama itu rasanya memang stigma diskriminasi itu sangat luar biasa terasa gitu ya. Tapi setelah dipikir-pikir sebenarnya ada konteks yang jauh lebih personal dari stigma dan diskriminasi itu sendiri, adalah self stigma. Jadi memang yang saya rasakan di awal adalah ternyata itu tahap yang dilalui oleh semua orang dengan HIV termasuk saya gitu. Jadi saya ngerasa kayak kalau diliatin orang, mungkin orang tahu, atau tiap saya datang ke rumah sakit mungkin saya akan ditolak, padahal sebenarnya bisa saja itu belum tentu terjadi gitu. Jadi di awal-awal seperti itu, termasuk penyesuaian dengan pengobatan yang dahulu sama sekarang beda. Lalu kemudian situasi tersebut di diri saya bergerak ke arah yang lebih baik. Kalau dulu sambil saya menyesuaikan dengan kondisi penerimaan dan juga penyesuaian pemulihan tubuh, saya mendapatkan dukungan penuh dari kawan-kawan di support group dan keluarga saya, dan juga privilege pada akses sehingga bisa ketemu sama teman-teman kelompok dukungan sebaya. Dan itu yang menurut saya menjadi momentum sehingga saya bisa mencari jawaban, menemukan jawaban gitu. Oh ternyata saya nggak akan mati karena HIV gitu ya. Bisa jadi saya meninggalnya karena hal-hal yang lain gitu, dan HIV itu tidak digariskan gitu untuk kematian gitu. Jadi meninggal itu pasti, tapi mungkin bukan karena HIV gitu, dan kesadaran itu kemudian muncul seiring berjalannya waktu. Sampai saat ini sebenarnya apa saja mungkin stigma-stigma negatif ataupun juga
berita-berita atau hoax yang masih salah banget nih tentang HIV/AIDS yang beredar di masyarakat, Dok? Stigma yang masih sering adalah kalau orang dengan HIV itu orang nggak bener. Nah, itu sering sekali. Ya, masih. Padahal kan enggak ya kan, ada ibu rumah tangga, ada anak-anak gitu. Memang kita harus akui bahwa ada orang-orang yang perilakunya beresiko begitu ya. Tetapi kan bukan berarti terus kita harus menjauhkan. Kita justru harus menolong mereka, mengangkat mereka sehingga hidupnya bisa lebih baik lagi. Kemudian yang hoax yang lain adalah nanti kita nggak ini ya, nanti kena ya kalau kita pegangan tangan ini bisa tertular. Nah, tadi saya sudah kembali ya. HIV menular lewat, kembali lagi diulang lagi, ini yang penting ya. Yang pertama adalah penularan lewat darah, sehingga kalau bertukar jarum suntik dengan orang yang HIV positif tentu rentan untuk terkena HIV. Kemudian kedua adalah berhubungan seks dengan orang yang HIV positif, ya, tanpa menggunakan kondom. Ketiga adalah dari ibu yang HIV positif ke bayinya. Berjabat tangan tidak menularkan. Kemudian misalnya apalagi berenang bareng, nanti tahu-tahu kencing gitu ya, kencing di kolam renang, kemudian kena, enggak ya, urin dan tinja itu tidak menularkan HIV. Kemudian gimana kalau namanya pasangan kan pasti ciuman kan, kalau enggak gimana? Enggak mungkin lah. Nah kalau ciuman gimana? Ciuman juga ludah itu tidak menularkan. Kalau ludah itu menularkan butuh 1 galon aqua begitu. Terus dari kalau bersin, batuk, enggak. Jadi itu adalah hoax-hoax yang juga muncul begitu ya, seringkali muncul. Yang kemudian masih ada adalah itu kutukan dari Tuhan. Come on, kita jangan don't play God gitu, jangan memainkan peranan sebagai Tuhan begitu ya. Itu urusan Tuhan dengan yang bersangkutan begitu. Kemudian mitos-mitos atau hoax itu, mereka nggak boleh kerja bareng sama kita sekantor, nanti ketularan. Nggak bisa, nggak betul ya. Kalau namanya office work, kerja di office nggak jadi masalah begitu. Jadi teman-teman HIV itu jangan, teman-teman ODIF itu jangan dijauhi begitu ya, justru harus dirangkul ya. Artinya kita juga tidak mau mereka diistimewakan, tetapi juga tidak didiskriminasi. Kepada Kak Ayu, apa sih kira-kira dari Kak Ayu sendiri pesan kepada masyarakat umum maupun member AMSA Indonesia mengenai HIV/AIDS? Kalau pesan kepada masyarakat, nomor 1, educate yourself ya, itu nomor 1 sih. Jadi kalau ABCDE bisa E-nya dipindahin ke atas, E itu menjadi nomor 1 bagi saya. Jadi saya sering bilang gitu sama semua teman-teman saya, orang-orang di sekitar saya, bahwa kita semua tuh rentan sama HIV. Terlebih jika Anda abai pada diri sendiri. Jadi menurut saya penting untuk kita mengedukasi diri, melihat sebenarnya kebutuhan kita apa, bagaimana kita bisa mencegah HIV, bagaimana kita memilih pasangan, atau kalaupun ternyata ketemu sama orang dengan HIV, bagaimana saya tetap bisa berpasangan dengan dia, tapi saya nggak ketularan. Kan sudah ada metodenya gitu ya, sudah ada jalan keluarnya. Selain edukasi untuk mencegah tidak tertular HIV, edukasi itu juga penting supaya masyarakat bisa menjadi champion, bisa menjadi orang-orang yang justru memulai mengeliminasi stigma dan diskriminasi. Udahlah, kita sama-sama ya kan. Bedanya saya sama kamu, cuman saya ada virus tapi virusnya juga udah nggak kelihatan gitu. Kita sama-sama keren, kita sama-sama beraktivitas, kita sama-sama kerja, kita sama-sama appreciate karya yang kita punya dan pekerjaan yang kita punya gitu. Jadi menurut saya stigma dan diskriminasinya itu bisa terjadi kalau kita educated gitu. Karena ada juga orang yang educated tapi dia tidak merubah perilaku kebenciannya, itu ada juga gitu. Kemudian juga bicara soal champion untuk mengeliminasi stigma dan diskriminasi, saya pikir masyarakat juga bisa menjadi orang-orang yang tidak menstigma orang-orang yang ada di kelompok HIV/AIDS. Jadi kalau bicara no one left behind, kalau saya pribadi, saya akan bicara on behalf of semua community gitu ya. Ada teman-teman LGBT, ada teman-teman pekerja seks, ada teman-teman pengguna nafsa, teman-teman orang yang hidup dengan HIV secara menyeluruh. Untuk konteksnya adalah supaya mereka tidak terinfeksi HIV, maka terus harus kita edukasi. Kalau memang mereka sudah terinfeksi, kita edukasi untuk tidak menularkan kepada orang lain seperti yang tadi sudah disampaikan Dr. Ronald. Nah,
untuk masyarakat juga mereka bisa punya peran sebagai ini ya, orang yang aktif menyampaikan informasi HIV dan pencegahan. Pesan yang satu lagi untuk teman-teman yang hidup dengan HIV, saya pikir ini penting untuk mengenali diri kita ya, bahwa kalau tadi Dr. Ronald ada orang-orang yang merasa bahwa HIV ini adalah cara Tuhan untuk mengingatkan saya untuk jadi pribadi yang lebih baik. Mungkin itu bisa dipakai sama kita semua untuk menjadi pribadi yang lebih sehat, lebih responsibel gitu ya, dan juga tidak menularkan HIV kepada orang lain, dan semacam dikasih waktu buat restart supaya kita bisa ngeraih mimpi dan kehidupan kita yang jauh lebih baik. Kalau Dr. Ronald, boleh dok kasih pesan kepada member AMS Indonesia selaku mahasiswa kedokteran, bagaimana sih kita perannya sebagai mahasiswa kedokteran untuk bisa meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai HIV/AIDS dan juga dalam proses untuk pencegahan dari HIV/AIDS ini. Oke, teman-teman AMSA, adik-adik AMSA ya, saya sebut adik-adik karena kalian lebih muda. Saya senang kalau saya punya pengganti nantinya ya. Artinya saya berharap adik-adik menjadi dokter-dokter yang juga peduli terhadap HIV. Ya, artinya kita tahu dokter sekarang harus peduli untuk segala macam. Tapi kita tahu salah satu penyakit yang paling distigma adalah HIV. Nah, karena kita dalam rangka khas, kita ini biarlah menjadi awal ya kita untuk berperilaku lebih baik lagi. Ya, tolonglah kalau perlu menjadi pendengar yang baik, karena mendengarkan itu sudah menolong loh ya. Kemudian kalau misalnya ada teman kalian, sekarang kita harus terbuka bahwa di semua lembaga pendidikan termasuk di Fakultas Kedokteran itu ada teman-teman yang juga HIV positif. Kalau sampai ketahuan, jangan didiskriminasi. Mereka masih tetap bisa berkarya, masih bisa tetap jadi dokter, masih bisa tetap jadi dokter yang baik dan bisa berkontribusi untuk negara dan bangsa ini. Tetap semangat, kemudian juga punya empati ya yang baik terhadap orang-orang yang termarginalisasi. Kalau kita tidak bisa melakukan terlalu banyak, minimal sediakan telinga yang mendengar. Empathic listening itu penting. Itu menjadi bagian yang sangat penting untuk pengobatan. Itu adalah bagian dari terapi untuk orang-orang yang termarginalisasikan. Salah satunya adalah teman-teman HIV. Tidak terasa kita sudah sampai di ujung talkshow kita pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dr. Ronald dan juga Kak Ayu atas waktu dan kesediaannya pada kesempatan kali ini untuk bisa berbagi ilmu dan juga tadi dari Kak Ayu sharing-sharing kepada kita semua mengenai HIV/AIDS. Semoga kedepannya HIV/AIDS di Indonesia ini dapat semakin menurun dan juga masyarakat dapat lebih sadar lagi dengan HIV maupun AIDS, sehingga ketidakpedulian dan juga stigma yang salah mengenai HIV/AIDS dapat dihilangkan. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Serving sincerely, striving for quality. Viva AMSA.